Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan yang konyol ya menurut saya, tentang imam besar di Masjid Istiqlal ya yang disuruh mundur, guys. Gara-garanya sih hal yang sepele ya, gara-gara mempersilahkan Paus Fransiskus untuk datang ke Masjid Istiqlal, bahkan berbicara atau diberikan mimbar di situ untuk berbicara. Nah, ini menarik ya. Kira-kira menurut netizen bagaimana? Setujukah Anda untuk memecat imam besar Masjid Istiqlal? Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Syamlan ya katanya. Berikut videonya. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan video yang diunggah oleh Syamlan ya, katanya Ustadz Syamlan. Wah, ini beliau mengatakan ketidaksetujuan atas diberikannya mimbar bagi Paus Fransiskus untuk berbicara di Masjid Istiqlal. Bahkan di situ ada Injil yang dibacakan, katanya najis, guys. Ya, terkadang kita lucu ya mendengarnya bahwa kita ini mensucikan salah satu tempat atau menjadikan tempat itu keramat ya guys, kudus, tanpa melihat yang datang itu sebenarnya orang-orang berdosa ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kalau kita boleh jujur ya guys, alat-alat yang dipakai di Masjid Istiqlal itu made in kafir ya guys.
Itu semuanya made in kafir, tapi kok diperbolehkan untuk dipakai. Wah, itu kan konyol ya guys ya. Kalau dibilang Ustadz Samlan ini tidak boleh, apa ya, intinya ada orang kafir lah untuk masuk ke Masjid Istiqlal. Kalau orang-orang yang curi sandal boleh masuk ya guys. Ya, begitulah guys ya yang terjadi di negeri ini. Kita harus ingat apa yang dilakukan oleh imam besar Masjid Istiqlal itu adalah suatu kebaikan, toleransi antar umat beragama. Seharusnya itu didukung, seharusnya itu disupport, bukan disuruh mundur ya guys. Ya, saya pikir masih banyak lah ya orang-orang Islam yang cerdas, orang-orang Islam yang mempunyai pikiran yang waras ya, tidak berpikir pendek tetapi berpikir jauh ke depan. Apa yang dilakukan itu akan menimbulkan banyak hal ya tentunya dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus ingat bahwa Indonesia ini adalah negara majemuk, negara yang beraneka ragam orang-orang yang ada di dalamnya. Beraneka ragam di dalam agama, dalam suku, bahasa, dan lain sebagainya. Semua beraneka ragam, namun tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ya, mari teman-teman, saya mengajak kita untuk berpikir jernih ya, untuk berhati-hati ketika kita mengeluarkan statement atau pernyataan di publik ya teman-teman, karena jejak digital itu adalah jahat. Ya, bagi Ustadz Samlan yang mungkin terlalu kudus ya, terlalu suci ya, ingat ya bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang suci, semuanya orang yang berdosa di hadapan Tuhan ya, tentunya sama. Karena jelas dikatakan dalam kitab Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Ya, kita bersyukur ya sebagai orang, sebagai manusia yang masih ada di dalam dunia ini, Yesus memberikan jaminan kepastian akan kehidupan kekal bagi setiap kita. Baik ya guys, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berhati-hati dalam berstatement dan berhati-hati di dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Sebab jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati bisa mengeluarkan ujaran kebencian, dari hati bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Bergantung bagaimana hatimu, karena hatimu akan menentukan siapa dirimu dan bagaimana hidupmu. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.